Sama kau siapa? Itu dari Inggris. Wujudnya seperti apa sih? Perempuan, saya cantik kok. Anda punya nama nggak? Teguhnya orang mas teboga ngarang. Ada cerita seram yang beredar dari sebuah rumah tua, tepatnya di Jalan Bahu Reksa, Bandung, Jawa Barat. Sebuah mobil ambulans yang lama tak terpakai, kini tersimpan di halaman depan rumah ini, kerap memunculkan adanya cerita angker. Seringnya terjadi penampakan di tempat ini, membuat lokasi ini sangat dikenal oleh masyarakat Bandung dan sekitarnya. Mereka menyebutnya dengan nama Bahu Reksa atau Rumah Hantu Ambulan. Tahu hantu ambulan nggak? Tahu. Ceritanya gimana, Mbak? Sedikit aja. Gimana, Mbak? Kayak ceritanya kalau misalnya kalau tengah malam sering jalan-jalan sendiri gitu, ya nggak ada yang ngemudiin. Sebenarnya kalau di Bandung itu udah jadi urban legend, dan katanya sih di Jalan Bahu Reksa ada satu ambulan, di mana si ambulannya itu ada satu keluarga dulu yang meninggal di sana. Terus pas dibawa ke rumah sakit, nggak taunya yang bawa si mobilnya tabrakan dan meninggal juga. Katanya sih, ini baru katanya, setiap malam ambulannya selalu nyala. Emang serem banget sih ceritanya. Jadi di ambulan itu dia di mobilnya jalan sendiri, terus yang saya dengar jadi mobilnya tak disimpan balik lagi. Malam ini saya sedang berada di kota Bandung, tepatnya di Jalan Bahu Reksa. Dan di belakang saya ini terdapat sebuah ambulan tua yang menyimpan banyak cerita-cerita misteri. Dan untuk lebih jelasnya saya akan bertanya kepada Pak Wawan selaku pengelola di sini. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Malam. Pak, saya mendengar banyak banget cerita dari masyarakat tentang ambulan ini tuh menyimpan banyak cerita-cerita gaib misteri itu. Kalau yang Bapak tahu tuh cerita seperti apa sih Pak sebenarnya? Intinya kalau sifat asli mobil itu nggak ada, posisinya itu mungkin yang saya tahu di dalam rumah. Di dalam rumah. Kebetulan mungkin rumahnya kan rumah tua, terus kosongnya lama, jadi ya bisa susah dikatakan ya banyak lah gitu. Terima kasih banyak Pak Wawan atas penjelasannya. Kang, kalau menurut Kang sendiri ini bagaimana sih ambulan di sini? Apakah benar makhluk itu lebih banyak dari rumah atau memang dari ambulan sendiri pun ada gitu Kang? Ya benar yang dikatakan ya Kang tadi, makhluk banyaknya dari rumah. Mungkin dikatakan tadi benar, karena rumah ini terlalu lama ditinggal, mungkin banyak makhluk-makhluk jin yang tinggal di sini. Tetapi tadi baru saya datang lihat ke sini, di dalam mobil ada dua makhluk, mungkin itu sifat jin. Mudah-mudahan mencari tahu apa yang terjadi dalam mobil ambulan ini dan isi rumah ini. Saatnya melakukan mediumisasi. Kenapa kok marah-marah? Makhluk ini tak suka dengan kedatangan kami. Sama kau siapa? Itu dari Inggris. Kenapa kamu di sini? Saya mau di sini, ha? Anda pengunjung menunggu di sini? Iya. Bisa berbahasa Indonesia ya? Mengerti? Sedikit. Kenapa kamu bertanya saya? Kenapa saya suruh sini? Saya lagi duduk sana. Kau? Kami kesini mencoba mencari tahu cerita-cerita yang datang tentang ambulan di sini. Kenapa kau mau tahu itu? Hah? Kenapa? Gak usah marah-marah ya, saya kan nggak ada sebenarnya tidak untuk mengganggu. Duduk. Karena Saya datang baik-baik, jawab dengan baik-baik. siapa nama Anda? Pedro Robert, saya pendiri bangunan ini. Dulu pertama saya di sini yang memberikan bapak saya, Robert William Horsten. Ini Anda dari mana nih asalnya memangnya? Bapak saya Belanda,
Mama saya Jepang. Lalu Anda tinggal di sini sejak kapan? Sejak kecil. Sampai sekarang rumah ini sebenarnya milik siapa sih? Masih milik Anda? Ya, Iya. ini saya. Ini hospital saya. Jadi rumah ini didirikan tahun berapa? 1850. Dahulu rumah ini didirikan memang langsung digunakan untuk sebagai rumah sakit, hospital, atau digunakan Tidak. untuk rumah dulu? Cuma dulu. Tapi saya satu-satunya orang dokter sini. Kamu siapa? Anak kecil. Saya Indah. Kenapa kamu wajib hidup kamu orang Jepang? Bukan. Kenapa Anda bisa berkata seperti itu? Aku suka papaku Jepang. Oh, Bapak Anda Jadi Jepang. saya banyak belajar sama mama saya. Kalau Anda sendiri suka mengganggu nggak sih orang yang lewat atau orang yang menjaga rumah ini? Kadang Kenapa? saya berdiri di sini. Bentuk seperti apa? Wujud apa yang Anda tampilkan biasanya? Kadang kala hitam tinggi. Lalu makhluk yang ada di ambulans sendiri itu Anda kenal gitu? Ya, tapi saya tidak suka. Mengapa tidak sukanya? Orangnya jahil sama pukul-pukul. Tapi saya tidak berani. Pengelola di sini bilang bahwa rumah ini kadang suka rame kayak gitu-gitu, itu benar? Iya, karena banyak pasien-pasien saya sering tak itu saya. Pasien-pasien? Kalau saya pusing, saya suruh semua mainkan alat dokter saya, alat-alat saya. Mana masih ada alat-alat dokter itu di dalam? Tidak ada. Itu artinya? Saya suruh untuk pergi. Siapa yang disuruh pergi? Wanita jelek, rambut pirang segini. Seperti kamu, anak kecil. Tak ada hubungannya dengan Anda? Ya, saya tidak cukup. Dasar di sini itu si William. Lalu saya juga pernah dengar cerita tentang sejarah ambulan ini. Dahulunya ada yang meninggal. Memang. Tapi itu bukan dari keluarga saya, keluarga sebelah saya. Bawa saya. Pergi bawah. Dia sakit. Panas luar sana. Di jalan mati. Berapa orang yang meninggal? Itu si namanya William. Dan mati yang mau rebut kuasa saya. Berapa orang yang meninggal saat itu? Satu. Hanya satu. Cuma saya satu. Besoknya ganti lagi. Anaknya. Sekeluarga. Matinya kenapa mereka? Sakit. Sakit. Tidak ada obat. Bukan karena gara-gara kecelakaan ambulannya atau apa? Saya lihat sakit. Ini. Itu. Buksan. Di dalam. Lalu bagaimana cerita masyarakat yang melihat sosok ambulan ini di tempat lain itu benar nggak? Tidak, saya tidak pernah lewat di sini. Yang mindahnya itu Anda? Dia. Siapa dianya? Sekarang itu ada di dalam mobil. Emang tujuan dia apa sih melakukan hal itu? Nah, di sini orang Selain itu hal apa saja sih yang suka dilakukan oleh makhluk yang ada di dalam ambulan itu? suka Maksudnya apa itu? Dia selalu menghidupkan jantung. Kalau selain mereka, ada nggak sih makhluk lain yang suka ada. Siapa itu yang suka iseng? Bocah cilik hitam. Ambil dia. Kenapa harus diambil? Kamu nona kecil tadi bertanya mau ambil buat semua. Emang nggak mau saya. Emang dia bukan penghuni di sini? Bukan, dia cuma main sini. Kan dulu tempat ini dijadikan sebagai tempat berjualan. Nah, pernahkah Anda mengganggu orang-orang yang datang ke sini untuk membeli atau miliknya? Ya, saya sering bertengkar. Jangan. Nih, lagi kedua dia. Saya tidak, tapi kamu. Kenapa? Memang Aku mau tenang. Tidak ada ganggu orang-orang di sini. Tak lama, makhluk ini pamit. Mediator pun siuman. Kini, saatnya mediumisasi lagi. Jangan kemana-mana,
Tetap di Dua Dunia. Kini saatnya mediumisasi lagi. Kamu yang ambulan ini. Sudah berapa lama Anda menunggu ambulan itu? Sama siapa saja Anda di dalam situ? Nah, Anda sendiri menunggu ambulan itu karena memang ada sejarahnya atau memang Anda hanya pindah? Pindah. Asal Anda dari mana memangnya? Dari seberang. Kenapa pindah ke dalam ambulan itu? Suka ada. Kenapa pindah ke dalam ambulan itu? Suka ada. Sukanya kenapa? Kan bajunya bagus. Enak ditempatin. Lampunya juga nggak marah. Terus apa saja sih yang suka Anda lakukan di dalam mobil ambulan itu? Main aja. Suka jalan nggak Anda sama orang-orang yang lewat? Enggak, cuman liatin aja. Anda suka majukan nggak pada orang-orang lewat? Iya kan saya kalau ada orang yang lewat suka ngeliat diri. Mewujudkannya seperti apa sih? Perempuan, saya cantik kok. Selain mewujudkan diri, memang apa saja yang suka Anda lakukan lagi? Tawa mungkin? Cuma main-main sama temennya, ketawa-ketawa. Sama temen yang itu, satu lagi sama Tuti. Kalau Anda sendiri namanya siapa? Aku Susi. Kamu dari baca juga kan? Kamu sering berbohong. Maaf. Kamu tahu sejarah ambulan ini? Saya nggak tahu. Anda hanya menempati pindah ke situ saja ya? Kata yang di dalam, katanya dia mati, nggak ada yang bunuh. Siapa yang di dalam? Maksud Anda tuh siapa? Yang di dalam Tuhan itu. Sekarang banyak banget tuh cerita tentang ambulan itu. Ambulan itu bisa jalan sendiri atau melihat di mana itu gimana sih sebenarnya ceritanya? Kamu yang jalanin bukan? Tuhan itu yang punya. Sebenarnya yang bohong siapa sih, Anda? Anda atau tuannya? Jangan bertahu, cuma diperbolehkan main situ aja. Tuan yang tadi masuk ke sini ngobrol sama kita. Orang Belanda itu. Kamu itu tindakan makanya kita sebagai manusia dengan percaya dengan bahasa dia. Karena di sini itu sedang berbohong. Entah kenapa, tiba-tiba makhluk ini berubah menjadi ketakutan. Nggak boleh main lagi di situ. Ini menampakkan diri lagi ya. Kasihan orang yang lewat di sini kan nggak punya salah apa-apa. Kamu lagi. Iya om. Saya pindahkan aja kamu. Jangan om, aku kan sana om. Tak lama, mediator disadarkan. Merasa banget. Sepertinya ada yang mengikuti saya. Saya kayak di sini agak ketakutan sama di sini nih Bang. Iya. Kenapa ya? Nah, dalam masalah penting ingat terus di dalam hati. So, Mau dinetralin dulu kan tuh mau diusir, dihilangin gitu biar nggak usah dijelin ke belakangnya aku. aja. Ada yang mau jadi mediator sama gue. Ini kayak ketekan di sininya nih. Tahu terus loh. Terus beneran. Mediumisasi kami lakukan kembali. Kenapa kamu jahilin dia? Resep Riana. Itu benar tadi Anda yang coba-coba. Rek naon ya. Kenapa Anda suka jahil? Hayangan. Nek naon deui iso. Anda asal dari mana sih? Menunggu dia. Ini dia orang rek naon. Anda punya nama nggak? Ah, tegurunya.
Orang mah teu boga ngaran. Orang manggil Anda atau bangsa manggil Anda apa? Aing bangsa jin dia. Kalau Anda jahil ke orang-orang yang sekolah itu apa saja sih apa dilakukan? Ya ada yang mana bongan. Karena kita memasak itu gak luncat sih kan. Ngomong aing asli nah. Aslinya seperti apa? Aing rusak banget aing kabeh. Anda sudah berapa lama sih ada di tempat ini? Tiba heula. Belum tahu sejarah adanya bulan ini. Itu kudu dicaritakeun lah. Kenapa memang kita tidak boleh tahu ceritanya? Mau ngerti kabeh semua. Saya ingin tahu kebenarannya seperti apa. Apakah benar ambulan ini? Hidup. Sok hirup baheula sarangan. Ku aing dihirup panana, ku aing dihirup panana kaon. Kenapa Anda nyanyi namanya? Ngaheureuyan sih urang-urang mah heureun jelema. Kalau ada yang nggak takut gimana? Serius naon kabeh oge. Tahu dari mana? Orang masih ente kuno ahli agama sih. Takut juga sama agama. Dek agama we mah kuno bae. Cek-cek ke jelema biasa-biasa gitu. Anda suka mengganggu nggak sama orang-orang yang pernah menempati tempat rumah ini? Aing niat halus mah malah diganggu, goreng diganggu ku aing. Enggak cukup. Aing balik deui kan. Oh, jangan ganggu lagi. Jadi Anda berarti mengganggu orang-orang yang Asa wala padanya holah geus usik-usik mah gitu. Sesuai pada mikir. Main pada nyawa pokoknya ku aing diganggu deui sok. sejarah ambulan sendiri gimana sih? Bukan walang. Bukan sempan. Tapi dulu ambulan ini memang sebagai ambulan gitu, mengangkut orang sakit kayak gitu benar. Terus berhenti digunakan, Anda tahu nggak? Kapan berhenti digunakan? Udah ada keluar, nggak tahu sama lagi sama saya. Tak lama, mediator disadarkan. Entah kenapa, tiba-tiba saya merasakan ketakutan yang sangat besar di dalam diri saya. Ya, ini jangan ada keraguan, harus percaya. Inilah manusia. Apa yang terjadi? Jangan ada keraguan, kata kepada Allah. Nah, itu. Tetap di dua dunia. Entah kenapa, tiba-tiba saya merasakan ketakutan yang sangat besar di dalam diri saya. Ini jangan ada keraguan, harus percaya. Inilah manusia. Jangan ada keraguan, kata kepada Allah. Nah, itu sudah semua. Tutup ini, keplok itu. Kang Tom pun menetralisir saya. Udah dikeluarin semua udah. Ya. Belum puas informasi yang kami dapat, mediumisasi dilakukan. Tidak akan kasih tahu kamu. Kenapa? Saya pengen. Mamanya di mana? Berarti Anda kenal dong sama makhluk tadi yang melakukan namanya Susi atau Tuti itu? Tidak, dia orang Indonesia. Saya orang dari Belanda. Tapi Anda mungkin punya nama? Tidak kasih tahu. Lalu apa yang biasa Anda lakukan di ambulan? Saya menggoda mobil saya. Saya hidup. Kenapa Anda melakukan itu? Hak saya. Lu mobil ini dipakai untuk apa sih? Untuk mengangkut mayat dan kecelakaan orang sakit. Ambulan ini tuh sudah banyak sekali yang mengetahui dan ceritanya tuh selalu cerita-cerita yang berhubungan sama gaib. Seperti apa sih sebenarnya? Kenapa takut? Karena mobil tidak bisa bergerak. Tapi kan banyak makhluk-makhluk di sekitarnya yang mungkin digunakannya. Banyak yang main di sini. Selalu melarang itu makhluk-makhluk yang iseng-iseng gitu. Saya senang banyak teman-teman. Anda senang jadi kalau warga atau orang yang lewat sini terus merasa takut? Senang. Kenapa dia punya Tuhan tidak sebut nama Tuhannya? Kalau dia lewat kemana dia nyebut nama Tuhannya, dia selamat. Saya takut. Nama orangnya suka jahil. Saya selalu lewat ke sana pakai pakaian putih. Saya orang pakai payung putih-putih.
Kalau warga-warga yang sini suka kesurupan kayak gitu-gitu juga ulah Anda bukan? Kadang-kadang saya kalau orang lagi begini, Pusing. saya masuk, saya langsung supaya dia tinggal Tuhan yang itu agar hidup kabar. Merasa cukup informasi, Kang Tom pun menyadarkan mediator. Kang Tom, tadi itu aku kenapa ya tiba-tiba seperti merasa mual, terus tadi saya juga merasa menangis itu. Iya. Sebenarnya kenapa Kang Tom? Karena aura dari makhluk yang pertama masuk tadi, dia tidak mau diganggu tempatnya ini. Jadi dia langsung menyerang. Kenapa lisan Baginda mengucapkan ayat-ayat Allah tapi terus diserang? Nah itu hatinya isi dengan zikrullah. Qalbun alimun baitullah. Hatilah yang harusnya rumah Allah. Berzikirlah di dalam hati, jangan di lisan saja. Kang Tom, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari hasil mediumisasi kita, Kang Tom? Kesimpulannya, ke seluruh umat Rasulullah dan agama yang lain yang percaya ke dalam makhluk-makhluk, jangan sekali-sekali kita takut kepada makhluk Allah, yang takut hanya kepada Allah. Terima kasih banyak Kang Tom atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sama jadi kalau warga atau orang yang lewat sini terus merasa takut? Senang. Kenapa dia punya Tuhan tidak sebut nama Tuhannya? Kalau dia lewat, kemana dia nyebut nama Tuhannya? Dia